Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita orang-orang yang pecinta ilmu, yang mana kita tahu ilmu inilah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita mau ngambil warisan itu biasanya kita pingin banyak, ya. Kalau mau dapat warisan itu biasanya paling banyak pinginnya. Kalau urusan dunia ya ini, kalau kadang sebagian anak itu orang tuanya masih hidup, dia sudah ngitung warisannya. Ini keterlaluan. Oh, ini kalau abah meninggal, ini asetnya ini, rumahnya ini, mobilnya ini. Wah, apalagi saya anak laki ini. Karena kalau sudah anak laki-laki itu paling banyak dalam ilmu warisan syariat itu. Kalau sudah ada anak laki-laki di dalam ahli waris itu, maka yang dapat itu hanya beberapa orang aja lagi. Ayahnya, ibunya, berarti kakek neneknya aja lagi. Saudara, paman-paman itu udah ada yang dapat lagi, sudah semuanya. Kalau ada anak laki-laki. Makanya pernah terjadi kasus dulu itu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Di tengah jalan ada mayat. Ada mayat, tidak diketahui pembunuhnya. Karena tidak diketahui pembunuhnya, bingung. Orang-orang Bani Israel bingung datang ke Nabi Musa. Dia bilang, ya Musa, ini apa? Ini ada mayat, kita tidak tahu pembunuhnya. Coba tanyakan ke Tuhan. Karena memang Nabi Musa memiliki keistimewaan. Gelarnya apa Nabi Musa? Kalimullah. Beliau ini termasuk Nabi Ulul Azmi yang memiliki keteguhan hati dalam berdakwah yang levelnya itu sudah sangat hebat. Hanya ada 5 nabi. Yang pertama Nabi Allah Nuh, yang kedua Nabi Allah Ibrahim, yang ketiga Nabi Allah Musa, yang keempat Nabi Allah Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Musa mendapatkan keistimewaan dengan gelar Kalimullah, yaitu Nabi yang memiliki keistimewaan bisa interaksi, mudah untuk berbincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa nanya, ya Allah, nih Bani Israel bingung, siapa pembunuhnya ini? Kata Allah, kalau mau tahu ada caranya. Apa kata Allah? Antadbahu baqarah. Kata Allah Ta'ala, coba sembelih sapi betina. Perintahnya mudah, sembelih sapi betina. Ini Bani Israel banyak tanya, Pak. Makanya kadang jadi orang banyak tanya ini juga. Artinya hal-hal yang tidak perlu ditanyakan ini tidak usah. Kalau memang kita tidak tahu, perlu tanya baru nanya. Sehingga Allah mengatakan, la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Kata Allah Ta'ala, jangan banyak tanya sudah. Kalau urusan yang tidak penting itu jangan banyak tanya. Nanti kalau diberitahu tambah susah. Nah, contohnya kayak Bani Israel ini. Kata Allah, sembelih sapi betina. Bani Israel masih nanya lagi, coba ya Musa tanyakan sapi betinanya yang gimana.
Yang perawan apa yang sudah janda ini sapi betina ini? Tambah repot kan? Harusnya tidak perlu nanya lagi. Ketika Allah sudah memerintahkan sembelihlah sapi betina, sembelih langsung aja. Ini dia nanya lagi. Akhirnya kata Allah, ini sapi perawan. Nyari udah spesifik lagi kan. Sebelum pos nanya lagi, ini sapinya sapi yang pernah dibuat bajak sawah atau belum? Tidak perlu ini sebenarnya. Ketika perintah pertama kali sembelih sapi betina, udah sembelih. Kata Allah, nah ini sapi istimewa yang belum pernah dibuat bajak sawah. Betina, perawan, sapinya cuma kerjanya di kandang aja, nongkrong, tidak pernah diajak ngajak ke sawah, tidak pernah diangkat air. Belum pos nanya lagi, warnanya yang gimana? Kata Bani Israil ini. Akhirnya kata Allah Ta'ala, warnanya kuning keemasan. Ayo, nyari sapi warna kuning di mana, Pak? Bu, ada Bu, pernah lihat sapi warna kuning? Ada. Salah siapa sekarang ini? Salah Bani Israil. La tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Kalau banyak tanya, akhirnya ngerepoti diri sendiri. Nyari tetap Bani Israil. Cari, ada sapi Masya Allah, tidak pernah kerja, cuma warnanya coklat, hitam. Nyari kuning di mana? Wah subhanallah, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nemu ada satu sapi warna kuning yang dimiliki oleh seorang anak yatim yang berbakti kepada ibunya, peninggalan ayahnya. Allah ciptakan memang sapi ini buat Bani Israil kayaknya. Jadi anak yatim ini hidup sama ibunya, karena dana tidak ada lagi untuk kebutuhan hidup. Akhirnya kata uminya, nak jual sapi ini dengan harga 3 dinar, atau kalau uang sekarang itu ini sapi kuning ini jualan sudah 100 juta misal, 20 juta, 25 juta. Oh ya Mi, berapa Mi? Misalkan ya 25 juta misalkan. Berangkat ke pasar. Di tengah pasar dicegat sama seseorang. Dia bilang, woi anak, mau dijual berapa nih sapi? Kata anaknya, kata Umi, kata ibu saya 25 juta. Kata pembelinya apa? Oh jangan, saya beli 50 juta. Lihat, anak ini jawabannya aneh. Jangan 25 juta aja, 50 juta. Saya kasih 50 juta. Enggak, 25 juta aja. Coba kan anak kita ya loh. Oh lumayan 25 juta ini. Kalau sepadah kan mama ini sudah lebih padah lagi. Kawan nukar ini nukar itu semuanya ini kan. Berapa Pak nawarnya? 50 juta. Saya bilang sama Umi dulu, pulang dia. Tak pulang. Bilang Umi, Mama, Ibu itu tadi di pasar ditawar orang 50 juta. Oh jual, kata Uminya. 50 juta ya jual. Sampai ke pasar, nah gimana? Kata Ibu berapa? 50 juta. Saya naikkan 100 juta. Ini anak balik lagi, Pak. Masya Allah, karena taatnya dengan ibunya. Tidak mau melanggar ibunya sama sekali. Tidak pandai bohong dengan ibunya. Tarbiyah ya, pendidikan. Dia pulang, Bu ditawar 100 juta. Nah, kata Uminya itu bukan manusia, berarti malaikat itu. Karena manusia tidak ada. Tidak manusia otak dagang semua. Nah, tidak ada yang mau kayak gitu. Kecuali itu berarti malaikat coba tanyakan apa tujuannya. Balik dia. Dia bilang, gimana? Sampai malaikat ya. Kok tahu? Iya Pak, tidak ada otak manusia kayak gitu. Manusia itu maunya murah kalau beli, jual mahal. Yes. Apa tujuannya? Kata malaikat ini, Sufyana, wahai anak, ini sapi jangan dijual. Nanti ada Bani Israil nyari. Terus kalau dia jual, nanti jual dengan seberat timbangan sapi ini dengan uang emas.
Bakti sama orang tua kaya, bakti sama umi ini bikin orang sugih, bikin orang kaya. Orang kalau mau kaya itu bakti sama uminya. Datang Bani Israel, wah ada satu, ini sapi anak yatim dibeli. Berapa harganya? Seberat timbangan sapi ini ditimbang, diganti dengan kepingan uang emas dinar. Dibeli sama Israel, dibeli sama Bani Israel demi mencari tahu siapa pembunuh mayat di jalan ini. Dibeli kaya anak yatim ini sama uminya. Dibawa pulang sapinya. Dia bilang, wahai Musa, wahai Nabi Musa, kita ketemu. Masya Allah, ada pernah bajak sawah. Ini perempuan, masih perawan dan warnanya kuning. Gimana caranya? Kata Allah, sembelih, ambil buntutnya aja. Ya Allah, buntutnya aja yang disuruh ngambil. Dengan uang yang bermiliar-miliar itu suruh ngambil buntutnya aja. Terus pukulkan buntut tadi itu ke mayat tadi. Dengan katakan, Gum, bangun wahai mayat dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dipukul. Kata Nabi Musa, bangun dengan izin Allah. Bilang, siapa pembunuh? Tahu siapa pembunuhnya? Pembunuhnya adalah pamannya sendiri. Kenapa? Selidik punya selidik, ternyata ini keponakannya punya ayah kaya. Kalau ini anak tidak mati, pamannya udah dapat waris. Hati-hati anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki ini paling banyak dapat warisan kalau orang tuanya meninggal. Nah, itu sedikit cerita bagaimana dunia ini berbahaya. Ada kaidah, ada peribahasa orang sekarang itu duit kada berin sanak kah itu. Duit kada bersaudara, duit kada berin sanak ya. Nah, Nabi Muhammad meninggalkan warisan ilmunya. Sekarang kita belajar, alhamdulillah. Kita sampai ke bab wudu. Nah, sebelum berwudu ini ada satu hal yang sangat penting harus kita tahu. Orang berwudu itu harus menggunakan air. Nah, di dalam syariat tidak semua air itu bisa dipakai untuk berwudu. Yang boleh dipakai berwudu ini adalah air yang dikatakan manazala minas sama wa manaba'a minal ard. Air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Ini air yang boleh dipakai untuk berwudu. Yang turun dari langit air apa aja? Hujan, boleh. Kedua, air apa? Air keran dari langit. Itu dari keran. Yang turun dari langit itu yang pertama air hujan, yang kedua embun. Ya kan? Embun dari mana? Dari langit. Air embun itu boleh kumpulkan airnya. Yang ketiga salju. Cuma jangan waktu jadi saljunya. Ada boleh dicairkan dulu. Itu tiga yang dari langit. Yang dari bumi, sumur, laut, sumber, sungai dan yang lainnya. Ini boleh semua dipakai berwudu. Ini yang dalam syariat dikatakan air mutlak, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ja'alna minal ma'i tahura, dan kata Allah taala kami jadikan dari air itu ada air yang suci dan mensucikan. Jadi air ini ada berbagai macam. Ada air yang di level pertama itu sudah suci. Dia suci artinya boleh dikonsumsi. Dirinya sudah suci dan bisa mensucikan. Yaitu air-air yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Yang kedua, ada air itu suci, dirinya saja suci, cuma tidak bisa mensucikan, tidak bisa dibuat berwudu, tidak bisa buat menghilangkan najis, tidak bisa buat mandi junub. Hati-hati. Seperti apa?
air kopi, ya kan ini air kelapa, es degan, itu teh, semua air yang sudah tercampur dengan zat-zat yang lain sehingga kemutlakan airnya itu hilang. Nah ini sekarang, nah ini air boleh nggak dibuat berwudu? Boleh. Ini karena air pegunungan ini, ya. Nah, kalau saya kasih kopi, boleh nggak dipakai berwudu? Nggak boleh, karena sudah bukan air lagi, tapi air kopi sudah jadinya. Nah, hati-hati. Yang ketiga, ada air itu namanya mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah pernah dipakai untuk berwudu, itu tidak boleh lagi dipakai. Jadi kayaknya eman kan, apalagi musim kemarau ini sayang, air wudu ditampung lagi, air tian lagi wudu, ada boleh. Karena sudah dipakai untuk sekali wudu. Kecuali air bekas tadi dikumpulkan lagi sampai 217 liter baru jadi suci, mensucikan lagi. Jadi air yang bekas dipakai membasuh najis, air yang sudah dipakai mandi junub, air yang sudah dipakai berwudu, itu sudah jadi namanya mustakmal, air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Yang keempat, ada air itu mutanajis. Asalnya airnya suci kena najis. Kayak ini lah, ini gelas, ada air kejatuhan tai cicak, maka airnya mutanajis, tidak boleh diminum lagi, tidak boleh dipakai berwudu lagi karena airnya sedikit. Yang kelima, ada air itu air najis yang memang dari aslinya najis. Seperti apa? Kencing. Apalagi yang asli najis itu? Air. Selain kencing, madi itu air itu ada banyu kami, ada air madi, ada air mani. Kalau mani suci lah, jangan bilang najis, karena kita semua terbuat dari air mani sperma, itu suci dalam mazhab kita. Ada madi itu biasanya keluarnya itu ketika syahwat, sebelum keluar sperma itu akan keluar cairan kental. Nah, itu namanya madi, itu najis. Ada lagi yang keluar dari kemaluan itu namanya wadi. Wadi itu ketika kita kelelahan, habis main bola, lihat aja pasti ada bercak di celana, itu namanya wadi. Nah, itu semuanya najis kecuali air mani. Air mani hukumnya suci. Nah, setelah pian tahu yang boleh dipakai untuk bersuci ini hanya air yang pertama, suci, mensucikan. Apa kaidahnya? Yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Sekarang ada pertanyaan, ada yang pakai AC di rumahnya? Biasanya keluar air tuh, ya? Ah, itu pertanyaannya, itu airnya suci, mensucikan atau tidak? Maka jawabannya suci, mensucikan. Itu adalah air yang tercipta dari hawa dingin kan? Bahkan ada banyunya, AC itu, masa AC diisi banyu lah, ada kan? Nah, tapi keluar air tadi itu suci, mensucikan. Karena dibuat dari hawa yang dingin, sama seperti embun. Sama, hukumnya sama seperti embun, air AC itu boleh, cuma jangan dikonsumsi lah, takut berbahaya. Sama air yang dibuat oleh efek es, ini ditutup nih, kalau itu dingin biasanya ada embunnya tuh di luar sini, ya. Nah, itu juga air yang suci, mensucikan. Jadi yang boleh dipakai untuk berwudu, mandi wajib, dan membasuh najis, itu harus air yang suci, mensucikan. Makanya Bu, ulun pada lempian, kalau napasakan baju laki atau napasakan baju anak, dipisah mana yang ada najisnya, mana yang kada. Jangan dicampur jadi satu napasnya. Akhirnya
nanti kalau kada tahu tekniknya itu jadi mutanajis seberatan. Walaupun bersih, karena mutanajis. Apa efeknya baju kita mutanajis? Karena kalau dibawa sembahyang. Jadi itu aja efeknya. Kalau dibawa perjalanan nggak ada masalah. Nah, jadi kalau baju-baju agar sembahyang, ayo diperhatikan. Kalau pian membasuhnya itu bu pakai mesin cuci, kayak mesin cuci, itu taruh aja dulu, taruh bajunya semuanya, siramkan siramkan airnya. Jangan airnya dulu baru masukkan bajunya. Itu yang mula mutanajis baju itu. Kalau ada najis. Jadi beda. Misalkan lah, harus tahu kita. Misalkan ini baju, ada najisnya. Selawar misalnya ada kamih, kita masukkan ke baju ini jadinya mutanajis. Beda kasusnya bajunya di luar, bajunya kita simburakan. Ini namanya membasuh najisnya. Makanya kalau kalian masih cuci yang masih pakai selang isinya itu nyaman. Bajunya dulu biar najis, biar ada bekas kami anak misalkan spray lo ke anak bekami misalkan atau abahnya bekami. Bisa juga pian tau lah mimpi yang jadi kenyataan itu orang mimpi bekami aja masih. Soalnya mimpi pian jadi kenyataan. Asal ada suah yang jadi kenyataan itu orang mimpi bekami. Dalam mimpi Allah asal bujuran tuh pangko saya sudah haro bayang bangun bujuran. Nah ini mimpi jadi kenyataan. Itu aja hanya mimpi kita jadi kenyataan. Mungkin itu satu-satunya lah mimpi kita yang sebenarnya selama ini jadi kenyataan ya mimpi bekami. Nah jadi baju itu boleh masukkan biar dia tumpuk, ada yang najis, ada yang mutanajis kayak spray itu airnya simburakan dibaki sampai ibak. Jadi air ini gunanya membasuh. Putar dulu, hanya keluarkan. Nah itu baju sudah suci semuanya, hanya sabuni. Nah itu caranya supaya seberatan menjadi suci lagi seperti itu. Apa itu? Air yang suci mensucikan. Ma nazala minas sama, yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Kayak apakah warnanya? Kayak baju laut tuna masin tetap, kan itu asli hilqah. Memang asli penciptaan dari Allah Ta'ala, bajunya masin. Karena mungkin kan ada yang mandaki uyah itu. Siapa uyahnya? Uyahnya loh dari situ, dari air laut. Jadi itu memang asli Allah menciptakan asin rasanya. Itu yang boleh dipakai berwudu. Nah kemudian Mbak, di dalam air ini terbagi lagi, ada air itu namanya air yang banyak, atau yang dikenal di kitab pesantren itu air 2 kulah. 2 kulah itu kalau hitungan liternya itu sekitar 217 liter. Itu berarti namanya air yang banyak. Kalau kalian pakai persegi kotak, mulah bak itu lebarnya selengan, tambahi seperempat, panjangnya selengan, pokoknya persegi 4-nya itu sekitar ya setengah meter lebih lah. Setengah meter, dalamnya setengah meter, itu sampai 2 kulah. Apa fungsinya? Kalau air itu banyak, maka kuat menahan najisnya, Pak. Kalau air itu sedrum itu sampai, apalagi yang tongken 1000 liter ya, kejatuhan tahi cacak itu kada mutanajis, kecuali tahi cacaknya 5000 biji. Sampai banyunya berubah baunya, hanya ini mutanajis. 5000 cacaknya. Siapa kan mau hitung itu? Hanya. Jadi kalau air itu banyak, 217 liter atau lebih, dia kuat, bisa menahan najis.
dengan syarat warnanya airnya tidak berubah, bau airnya tidak berubah, rasanya tidak berubah, berarti masih suci mensucikan. Nah, masalah kita kadang kalau bak mandi, alhamdulillah kan pasti besar sudah. Makanya paling aman itu mandi junub atau mandi junub itu kalau dia itu pakai shower tuh. Oh, itu paling aman sudah, atau pakai selang. Wah, paling nyaman sudah. Nah, kalau air itu besar, air itu banyak, dia dikatakan oleh Rasulullah, al-ma'ul katsir la yahmilul khabath. Air yang banyak itu kuat menahan najis. Cuma dengan syarat tadi ketiga tadi, rasa, bau, warnanya tidak berubah. Kalau salah satu aja berubah berarti ini sudah kada kuat lagi. Berarti jadinya mutanajis. Kalau mutanajis tidak bisa dipakai bersuci lagi. Ingat Ibu. Nah, yang masalah kadang di kita ini tempat BAB kita, WC kita kadang kolamnya itu halus banget. Dia aja ini merekam. Nah, sekilan aja kayak ini nah. 2 kilan, 3 kilan. Itu dinamakan air yang sedikit. Air yang sedikit tidak kuat terhadap najis. Ya, sudah. Jadi ada banyu seember kejatuhan kayak cacak 2 biji mutan najis, baik. Kada kau lagi dipakai wudu, kada kau lagi dipakai mandi wajib, kada kau lagi dipakai adan basuh najis. Nah, ini ulun sampaikan ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'i. Cuma satu ulama kita, bahkan banyak, seperti Al-Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali, beliau lebih ikut pendapat kepada Imam Malik yang mengatakan tidak ada bedanya air sedikit dengan air yang banyak. Air yang sedikit, air banyak bisa menjadi air yang tidak suci mensucikan lagi dengan syarat berubah warna atau bau atau rasanya. Jadi aman aja kalau Jadi kalau pian disibak halus saja, kemudian pian kelihatan ada tahi cacak, kayak apa ini sikap kita ini? Kalau banyu banyak aja di rumah buangnya. Tapi kalau sudah musim kemarau kayak ini, ya Allah, mencari banyu aja ngali banget. Maka kita umpati ulama ini yang mengatakan yang penting banyunya tetap kada berubah warna, bau dan rasanya. Jadi yang ada tahi cacak di banyu kita ini, misalnya ada tahi cacak gugur, sebutin, ambil ya. Jangan tahi cacaknya diambil, banyunya kan gugur ke bawah tuh tahi cacaknya tuh. Misalkan ambil kan, dilihat warnanya kada berubah, cium baik, kada berubah, hanya rasain. Lentai cacaknya, banyunya, lentai cacaknya berasa pasti. Banyunya aja, nah, dirasain, tetap kayak rasa ombe, ya. Ombe, berarti ini masih suci. Pakai aja itu kan apa? Untuk memudahkan kita. Karena ulun yakin juga kalau tahi cacak sebiji aja kan mungkin berubah banyu sini, jadi aman aja, masih diminum aman aja. Nah, jadi kan sudah paham kalau hendak wudu itu cari air yang suci mensucikan. Kemudian kalau kita wudunya itu di ember, hati-hati. Kalau bergayung nyaman, ambil gayung berjauh sedikit, karena air yang jatuhan dari wudhu ini jatuh pulang ke ember, kan bayinya sedikit tuh, mustakmal, jadi kada kau lagi dipakai bau wudhu. Hati, berjauh sedikit, menyapu pakai selang nyaman, pakai keran. Nah, kalau pian bercibuk di ember, berjauh sedikit, supaya kada terbuli ke situ banyunya. Kalau yang jatuh itu terbuli ke situ, itu airnya jadi mustakmal.
karena tercampur dengan air yang sudah pernah dipakai untuk berwudu. Itu untuk kita lebih hati-hatinya saja dalam syariat ini. Karena kalau wudu sudah kada sah, sembahyang otomatis kada. Jadi kita ihtiyat, hati-hati, berhati-hati. Sebenarnya kalau kita ikut pendapat Imam Malik tadi itu ya kada masalah. Artinya najis saja yang jatuhnya kada apa-apa, apalagi hanya air mustakmal. Nah itulah dikatakan ikhtilaful ulama ini rahmah. Perbedaan pendapat ulama dalam cabang-cabang hukum ini rahmat bagi kita. Kita kada kau ambil nang kuat, nang keras, ada yang bolehkan lamanya. Inilah rahmat bagi kita. Makanya ada kaidah itu manittasa ilmuhu qalla i'tiraduhu. Orang kalau ilmunya luas, Pak, maka tambah sedikit komentari orang. Tanda orang itu bobotnya berat. Orang yang semakin luas wawasan ilmunya, tambah sedikit menyalahkan dan mengomentari orang. Tapi waman qalla ilmuhu katsura i'tiraduhu. Orang yang sudah sedikit ilmunya, dikit ilmunya, katsura i'tiraduhu, maka paling seneng nyalahkan orang, ngomentari orang, protes tanpa solusi. Ini banyak orang pintar protes saja sekarang ini. Nanti solusinya nggak ada. Jadi di dalam syariat ini jangan mudah menyalahkan kalau ada yang tidak sama dengan kita kadang. Kadang bukan orangnya salah, tapi ilmunya kita yang tidak nyampe. Kayak kita baru belajar, kalau air yang sedikit tadi jajar guru amun jatuh najis, mau najis. Pas dia melihat kawan berwudu di ember yang ada teh cacaknya. Kalau pengen kada tahu khilaf ulama tadi, pian sari gini pasti. Najis itu mutan najis itu namanya teh cacak mata, mana mata? Tuh nah, teh cacak kenapa dipakai wudu? Tapi karena pian tahu luas ilmunya, pian kada ada apa-apa. Ada ulama yang membolehkan selagi rasa, bau dan warnanya tidak berubah. Nah ini pentingnya ilmu. Contoh lagi misalnya akan sembahyang. Ada orang sembahyang Allahu Akbar mangkat tangan. Ada kawan tiga kada mangkat tangan. Carinya ikam nih jar. Kada berilmu lalu sembahyang takbir kada mangkat tangan. Mangkat tangan hukumnya sunnah kada wajib. Yang wajib itu takbirnya aja kan. Ada orang sembahyang kada bismillah, ada dia loh. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini kada tahu pian kada sampai ilmunya. Mungkin dia ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Malik yang mengatakan bismillah bukan termasuk ayat Quran. Nah ini kalau ilmu kita ini luas, kelihatan kayak gitu tuh kita, masya Allah, dia pakai ilmu ulama yang ini. Makanya jangan mudah menyalahkan amalia orang. Takutnya ada ulama, ada mazhab yang membolehkan, kita yang malu nanti. Dan kaidah hidup kita, selagi sesuatu itu tidak dipastikan haram, sudah jangan komentar. Jangan mengiktirat orang, jangan memprotes orang, jangan menyariki orang kalau itu konteksnya bukan yang haram. Dan itu haram yang pasti Pak sudah. Baru boleh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Baru kita nahi mungkar kalau itu memang haramnya pasti. Dan dia terang-terangan
Kalau dia melakukan dosa di dalam rumah aja sudah, berarti dosa dia dengan Allah. Kalau sudah terang-terangan di kampung dia masuk ke kampung mabukan di pos kampung, ini baru kita nahi mungkar. Lihat dalam syariat Pak, mengajarkan orang nahi mungkar itu. Ketika kita nahi mungkar, misalkan ada orang minum minuman keras di kampung kita, terang-terangan. Kalau di dalam rumah kan kurang lebih. Ini kan di pos kamling, mabukan dia di sana atau di jalan di kampung terang-terangan. Bagaimana syariat cara amar ma'ruf nahi mungkarnya? Lihat, yang boleh dihancurkan itu yang haramnya saja. Ini misal botol minuman nih Pak, apalah whisky, kapak uak, pagaduk, ini kan. Ini yang haram mananya Pak? Botolnya kan isinya botolnya. Kalau pen nahi mungkar, kada boleh mecah botolnya Pak. Orang ini kan nahi mungkar, dihancuri botolnya juga. Salah dalam syariat. Yang harus kalian lakukan, buka botolnya, tuang minumannya, habiskan. Botolnya dulu gimana? Karena ini kada haram botolnya ini. Yang harus kita binasakan itu, yang harus kita hancurkan itu kemungkaran, keharamannya. Apa keharamannya? Banyunya tadi itu. Jadi pernah terjadi dulu di pondok. Yang terjadi ulun ketika ulun di pondok itu dulu masih belum ada HP lah. Ya lah. Walaupun ada HP kan boleh juga kita ber-HP dulu. Karena kita ini dulu cinta banget lawan bola ini lah. Dasar ulun akui ulun ini ya dulu cita-cita pernah ingin jadi pemain bola sebenarnya. Masya Allah, ingat ulun cita-cita ulun itu dulu. Ulun pernah ikut sudah latihan di Indonesia Muda dulu. Di Kodeko itu cuma jalan berkata lain ya. Sampai di pondok, nah jiwa bola ini masih terbawa. Jadi karena ingin update berita transfer pemain ini itu, jadi kita ulun dulu itu beli tabloid majalah bola itu setiap sebulan sekali. Nama korannya itu Soccer dulu, Soccer. Wah, jadi nonton situ seminggu tuh pertandingan tuh MU lawan Arsenal, Liga Inggris di sini. Ingin tahu kabar itu. Di suatu hari kita beli, tiba-tiba ternyata di gambar koran Soccer tadi itu ada gambar binian. Ada gambar bininya pemain bola luar nih. Binian nih. Yang karena itu aurat sudah jelas. Wah subhanallah, ada kawan ulun di kamar ini, orangnya alim, masya Allah, orangnya ini benar. Diambilnya koran Soccer ulun tadi, dibakarnya seberantakan. Sehari ulun lah. Wah karena ini sudah menunggu, belum hatam membacanya lagi ini. Apa lanjutan kisahnya ini? Koran ini dibakarnya seberantakan. Jadi ulun kiawai. Ulun, kenapa dibakar berataan? Kenapa dibakar julun koran itu? Ya Allah, nukar ini kumpulan, nangka 7 bola ini kumpulan. Ayo, 2000 seorang, bahari itu harganya 15.000 Pak. Oh, 2000 seorang. Kumpulan saban minggu update nih. Jadi kita kenapa dibakar korannya? Haram. Ada gambar bebinian karena nutup aurat. Jadi takon ibuhannya, yang haram tuh gambarnya kan seberataan sebenarnya. Kaidah kita malam ini nah. Biniannya tuh aja pang, memberi tenang lainnya pang, kada kenapa dibakar berataan? Harusnya kemtatak gambar biniannya, bakar. Nang kada haram nih, biarkan kami membaca. Nah itu lihat, syariat mengatur nahi mungkar itu kan sembarangan. Lihat orang sekarang ada sebagian ormas ini sweeping ini semua dihancurkan botolnya orang, etalasenya, ya ada ini apa ini? Etalase orang halal
etalase orang ini. Ada warungnya dirubuhkan. Ya Allah, warung ini halal. Yang haramnya aja. Yang haramnya nama juga nahi mungkar, mencegah yang haram. Yang halalnya jangan. Kita pentingnya ilmu agama ini tadi itu agar kita ini tidak mudah menyalahkan orang lain, itu aja. Agar kita ini tidak suka mengomentari ibadah orang. Kadang kita ini lebih senang ngomentari orang dibanding nyari kesalahan sendiri. Itu paling nikmat. Apa peribahasa Indonesia itu apa? Semut di apa? Di ujung pulau terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat katanya. Itu peribahasa yang masya Allah. Artinya kesalahan orang sekecil apapun dapat nyari. Tapi gajah di matanya ada terlihat. Jangan aib kita. Kita ini aib kita lo banyak. Gak usah sibuk dengan aibnya orang. Gak usah sibuk dengan kesalahannya orang. Kesalahan kita masih banyak. Nah, ini sedikit ilmu tentang air. Sudah paham kita bagaimana hukum air ini semuanya. Terakhir kita ingat dulu, yang pertama ada air yang suci, mensucikan, yaitu yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Apa artinya suci? Boleh dikonsumsi. Mensucikan bisa dipakai berwudu, mandi junub, dan membersihkan najis. Turun ke level kedua, airnya itu hanya suci, berarti hanya boleh dikonsumsi. Hanya boleh dipakai mandi biasa, boleh. Bertetampas baju yang kada najis ya kada apa-apa. Mau basuh piring, basuh gelas kada masalah. Yang ketiga ada air mustakmal, air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Ini hukumnya suci saja, boleh dikonsumsi, tapi tidak bisa mensucikan lagi. Yang keempat ada air itu mutanajis. Apa air mutanajis? Ingat, air yang sebelumnya suci kejatuhan najis, maka tidak boleh lagi dikonsumsi. Ada air itu najis, memang aslinya najis, seperti air kencing atau air liur basi. Jadi liur basi ini Pak, dilihat najis kadanya, dilihat cara tidurnya pian. Kalau cara tidurnya pian perut lebih tinggi dari kepala, berarti itu cairan dari perut keluar ke mulut, najis. Karena sesuatu yang masuk ke sini kalau keluar lagi najis ini. Kalau pian guringnya itu bebantal, otomatis lebih tinggi kepala dari perut, berarti air liurnya itu keluarnya dari kepala, maka suci. Kada najis. Masya Allah. Nah, ini sebelum kita masuk ke wudu, Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita sudah paham airnya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita beri waktu 10 menit ini. 10 menit, Pak. Sudah setengah 10 soalnya ini. Kita buka 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di sekolah itu kita mau berwudu, ada ember di toilet itu terlihat dari mata kita itu bersih, kita pakai berwudu, terus kayak gimana Ustaz caranya? Terima kasih. Air di toilet sekolah kelihatannya bersih. Ya, terlihat bersih. Ya, kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Karena najis itu kelihatan mata kok. Lihat dulu ada teh cecaknya apa enggak. Kalau tidak ada teh cecaknya, tetap seperti hukum aslinya, yaitu suci. Tetap boleh.
Walaupun ada cicaknya kan ada opsi kita pakai, ulama yang mengatakan selagi airnya tidak berubah warnanya, baunya, ada masalah, masih boleh dipakai berwudu. Ada lagi? Nah, tetap boleh. Yang penting tidak ada najisnya. Ibu-ibu, satu pertanyaan Bu. Dua apa udah? Udah kelas. Udah lah. Om udah depan dong. Bismillah Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ustaz, kami Depan. menanyakan tentang apa itu air di wisik jadi kita lah. Nah itu kan harus suci, mensucikan. Nah, kadang-kadang apanya itu kecil dan tidak ada tutupnya. Nah, apakah itu bisa dipakai untuk mensucikan? Bukan berwudu lah, kita di WC itu adalah mensucikan, kita buang air besar kecil dan kolamnya itu kecil, belum sampai 2 kula, tidak pakai pelaut. Nah, apakah atau bisa mensucikan kita waktu buang air? Terima kasih. Air Ibu kalau kurang dari 2 kula itu air itu lemah. Kejatuhan najis saja itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Perlu kita ketahui, najis ini ada najis yang bisa dimaafkan di air, ada yang tidak. Contoh yang tidak itu seperti bangkai-bangkai binatang itu, atau bangkai binatang yang besar itu para bawa dimaafkan. Nah, besar binatang dalam syariat itu dari cicak ke bawah. Jadi kalau ada najis bangkai binatang di air itu dimaafkan masih. Seperti bangkai nyamuk misalkan, bangkai lalat misalkan, atau bangkai itu? Lipas biasanya. Ya, lipas. Jadi bisa dipakai itu masih bisa dipakai. Nah, ada najis itu yang di air tidak bisa dimaafkan Bu, seperti kotoran. Jadi kalau air pian di kolam itu kecil, kemudian ada tahi cacaknya, maka sekolaman itu sudah tidak bisa dipakai berwudu, kada bisa dipakai basuh bekame, kada kau lagi dipakai basuh bahera. Karena mensucikan najis tadi itu dengan syarat air yang suci mensucikan. Nah, karena itu ngalih Bu, makanya ulun beri pian satu pendapat ulama yang itu dipakai oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi dalam mazhab kita. Air yang sedikit kalau kejatuhan najis itu dilihat dulu Bu ay, warnanya berubah kah kada? Oh masih putih aja, masih bening aja, rasai banyunya Bu ay. Masih hijau rasa banyu apa rasa stroberi sudah. Yang ketiga baunya, bila baunya masih normal aja berarti masih kawa dipakai berwudu, kawa dipakai bebasuh bahera, kalau dipakai basuh bekami, walaupun airnya sedikit. Kayak itu Bu, itu opsi yang terbaik sebenarnya bagi kolam kita yang kecil di rumah. Mudahannya kita pengen bangun rumah Bu, ganali kolamnya Bu. Amin. Ya, terima kasih. Yeah.
Insya Allah ada 3 menit bisa satu pertanyaan ini. Sekali pas punya korupsi mantap bendaharanya habis negara wahi musuh banget benarnya korupsi Pak. Korupsi uang diklat. masa kok wahi bahatam Kalau terada kita tutup. berbicara Kocak kerja dulu. Bakalan berikan. Kerja Bu. Insya Allah. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi